Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Idiljo di channel Idiljo Hari. Pada video kali ini saya akan membahas persamaan trigonometri, di mana materi ini diajarkan di kelas 11 SMA semester 1 mata pelajaran matematika peminatan. Ya, tidak usah kita berlama-lama, langsung saja ke pembahasan materinya. Persamaan trigonometri. Nah, materi persamaan trigonometri ini memiliki 3 bentuk persamaan sederhananya. Nah, pada video ini saya akan membahas ketiga-tiganya, tapi satu demi satu bentuk, langsung ke contoh soalnya. Langsung saja kita ke bentuk persamaan sederhana yang pertama. Persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alpha. Penyelesaian dari persamaan trigonometri sederhana yang berbentuk sin X sama dengan sin alpha adalah sebagai berikut. Dan dia itu ada dua, ya. Kenapa ada dua? Apakah berbeda? Sama, cuma dia kalau yang ini dia menggunakan sudutnya derajat, kalau yang ini menggunakan radian. Ya, kita bahas yang derajat. Jika kita miliki persamaan sin X sama dengan sin alpha, maka kita penyelesaiannya nilai X-nya itu X1-nya itu sama dengan alpha tambah K kali 360, X2-nya 180 kurang alpha tambah K kali 360. Dengan K-nya itu adalah bilangan atau anggota bilangan bulat. Atau jika sin X sama dengan sin alpha dalam radian, maka penyelesaiannya untuk nilai X-nya X1 sama dengan alpha tambah K kali 2pi, X2-nya itu adalah pi kurang alpha tambah K kali 2pi, dengan K-nya juga adalah bilangan bulat. Nah, ini materinya, ingat ya. Jadi dia ada dua. Kalau kita miliki sin X sama dengan sin alpha, maka dia ada X1 dan X2. X1-nya alpha tambah K kali 360, X2-nya 180 kurang alpha. Jadi membedanya yang X1-nya itu alpha, X2-nya adalah 180 dikurangi alpha. Oke, untuk lebih memahaminya kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 45. Untuk nilai X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan X-nya itu kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Ya, kita penyelesaiannya saya tulis dulu persamaan trigonometrinya. Ya, saya tulis dulu persamaan trigonometrinya. Oke. Sin X sama dengan sin 45. Oke. Dengan nilai X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, kita perhatikan di persamaan ini kan dia udah sama, sin X sama dengan sin. Jadi sin X sama dengan sin 45. Nah, 45 ini berarti alfanya kan? Ya, maka penyelesaiannya X1-nya X1 sama dengan alfa. Alfanya berapa? 45 tambah K kali 360. Yap, tuh. Nah, maka kita akan menyelesaikan dengan mengganti nilai K-nya. K-nya itu adalah bilangan bulat. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan berapa? Berarti kan sama dengan 45 tambah 0 kali 360. Berapa? Sama dengan 45. Betul. Maka dia memenuhi. Oke, kita kasih keterangan memenuhi. Nah, kita karena K sama dengan 0, X1-nya itu sama dengan 45. Kita lanjut, K sama dengan 1. K sama dengan 1. Maka X1-nya sama dengan 45 tambah 1 kali 360. 1 kali 360 kan 360 tambah 45, berarti dia jadinya itu adalah 405. Oke, kita lihat batasnya. Nilai X itu batasnya sampai 0 sampai 360. Berarti kalau 405 itu sudah tidak memenuhi. Nah, dia tidak memenuhi. Nah, maka begitu juga selanjutnya kepada K2, K3 dan seterusnya pasti dia tidak memenuhi. Nah, di sini kan
kok saya mulainya dari K-nya sama dengan 0? Kenapa tidak bilangan bulat yang negatif? Sedangkan bilangan bulat itu kan terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Ya boleh, coba kita K sama dengan negatif 1. K sama dengan negatif 1. Maka X1-nya berapa? Ini kan 45 tambah negatif 1 kali 360. 360 kali negatif 1, negatif 360 tambah 45 itu adalah negatif berapa? Negatif 300 berapa? 15. Betul. Negatif 315. Nah, batasnya kan ada X-nya itu kan dari 0 sampai 360. Maka negatif 315 itu tidak memenuhi. Nah, maka K sama dengan negatif 2, negatif 3, dan seterusnya juga tidak memenuhi. Nah, oke, berarti X1 itu yang memenuhi hanya 45 saja. Ya, 45 saja. Maka kita lanjut ke X2. Oke, kita batasi dulu biar membedakan. Oke, X2. Saya kasih naik dulu sedikit. Oke. X2 kan sama dengan 180 kurang alfa. Alfanya berapa tadi? 45. Sama dengan kali tambah K 360. Oke. X2 sama dengan 180 kurang 45 berapa? 135. Tambah K kali 360. Nah, kita mulai dari K sama dengan berapa? K sama dengan 0. Ya, K sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 135. Memenuhi apa enggak? Iya, memenuhi, karena batasnya kan X-nya sampai 360, berarti 135 masuk di batasnya, maka dia memenuhi. Oke. K sama dengan 1. K sama dengan 1. Berarti kan 135 tambah 360 berapa? Ayo dihitung. 495. Apakah ini memenuhi? Tidak, karena batasnya kan hanya sampai 360, maka ini tidak memenuhi. Ya, maka K2 dan seterusnya juga tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan itu, ya, jadi kita akan tarik himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya itu adalah gabungan dari X1 dan X2. X1-nya tadi sudah 45, maka X2-nya yang memenuhi saja kita ambil, itu adalah 35. Oke, berarti dia hanya himpunan penyelesaiannya itu adalah 45 derajat dan 135 derajat. Persamaan trigonometri bentuk kedua. Persamaan trigonometri bentuk cos X sama dengan cos alfa. Penyelesaian dari persamaan trigonometri sederhana yang berbentuk cos X sama dengan cos alfa adalah sebagai berikut. Ya, sama dengan bentuk sin tadi, dia ada dua kalau dalam bentuk derajat dan bentuk radiannya. Dalam bentuk derajatnya, jika kita miliki cos X sama dengan cos alfa, maka X1-nya itu sama dengan alfa tambah K kali 360, dan X2-nya itu adalah negatif alfa tambah K kali 360, dengan K-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, sama juga dengan radiannya. Radiannya tinggal 360 ini kita ganti dengan 2V, ya. Alfa negatif alfa. Nah, kalau cos itu adalah alfa negatif alfa. Kalau sin tadi kan alfa 180 kurang alfa. Ya, kalau cos itu adalah X1-nya alfa tambah K kali 360, dan X2-nya itu adalah negatif alfa tambah K kali 360, dengan K-nya itu adalah bilangan bulat. Untuk memahami materinya, kita lebih baik langsung ke contoh soal. Contoh soal kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x dikurangi cos
sama dengan cos 40. Saya ulangi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x sama dengan cos 40. Untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 0, x-nya kurang dari atau sama dengan 360. Oke, saya tulis kembali soalnya. Kita bahas soalnya itu adalah persamaannya cos 2x, ya ingat ya, cos 2x sama dengan cos 40. Ya, dengan x-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 360. Ya. Nah, kan di sini ini x-nya 2x, alfanya 40, maka kita tetap tulis 2x. 2x 1 ya, sama dengan 40 ditambah k kali 360. Nah, kita kan mencari nilai x, maka ini 2x1-nya itu harus dijadikan x1 saja, maka sama-sama kita bagi ruasnya dengan 2. Ya, kita bagi 2. Oke, ruasnya sama-sama kita bagi 2, berarti 2x1 dibagi 2, sisanya x1. Oke. 40 dibagi 2, 20. Tambah 360 dibagi 2, 180, berarti K kali 180. Ya, itu X1-nya. Bagaimana dengan X2-nya? Berarti kan tetap 2X2 sama dengan X2 itu kan negatif alfa, berarti negatif 40. Tambah K kali 360. Ya, sama-sama kedua ruasnya kita bagi 2, maka X2-nya sama dengan negatif 20 tambah K kali 180. Oke. Saya kasih garis antara X1 dan X2-nya. Sekarang kita kerjakan secara bersamaan X1 dan X2-nya. Oke, kita mulai dari X1. Oke. X1 dan X2 kalau K-nya sama dengan 0. Bagaimana kalau K-nya sama dengan 0? Ya, maka kan X1 sama dengan 20 tambah 0 kali 180. Berapa? 0 kali 180 kan 0, 0 tambah 20, maka sama dengan 20 ya. Ini memenuhi. Oke, memenuhi. K sama dengan, ini kita lanjut, K-nya 0, berarti X2-nya kita cari berdasarkan nilai K. Jadi negatif 20 tambah 0 kali 180. Nah, ini sama dengan negatif 20. Ini tidak memenuhi. Karena kan batasnya 0 sampai 360. Ya. Bagaimana kalau K-nya sama dengan 1? K sama dengan 1. Maka X1-nya sama dengan 20 tambah 180. Berapa? Iya, betul. Berapa? 200. Ini juga memenuhi. Bagaimana kalau yang X2-nya? X2-nya berarti negatif 20 tambah 180. Apa? Iya, 160. Ini juga memenuhi. K sama dengan 2. X1 sama dengan, kan 20 tambah 2 kali 180, 360. Nah, dia sama dengan 300 apa? 380. Memenuhi tidak? Tidak memenuhi. Ya, maka seterusnya K3 dan seterusnya tidak akan memenuhi. Untuk X1, kalau X2-nya bagaimana? X2 berarti negatif 20 tambah 360. Berapa? Ya, betul, 340 memenuhi. Ya, memenuhi. Ya, karena
Untuk X1-nya jika sama dengan 2, ya X1 jika sama dengan tidak memenuhi, maka kita cukup mengecek K sama dengan 3 untuk X2-nya saja. Berarti K sama dengan 3. Kita mengecek untuk K sama dengan 3. K sama dengan 3. Maka kita hanya mengecek X2-nya saja. X2 sama dengan negatif 20 tambah 180 kali 3 berapa? Berapa? Iya, 440. Ya, 540. Ya, betul ya, 360 tambah 180, 560. Oke. Berapa? 540. Maka dia tidak memenuhi. Ya, dia tidak memenuhi. Ya, coba kita cek kembali. Kita cek kembali untuk yang K sama dengan 3 untuk X2. Negatif 20 tambah 180 kali 3. Oh, 540. Ini 540. Ya, 540. 540. Terus hasilnya ini 520. 20 ya, tetap tidak memenuhi. Nah, kita untuk mencari himpunan penyelesaian ya, jadi himpunan penyelesaiannya, untuk himpunan penyelesaiannya kita itu mencari yang memenuhi di X1 dan X2. Coba kita telusuri. X1 yang memenuhi betul nih 20, 200. Nah, ini tidak memenuhi. X2 nya negatif 20 tidak memenuhi, ini memenuhi 160, 340 ya. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 20 terus 160 200 dan 340 derajat ya. Oke, selesai. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Bentuk persamaan yang ketiga, persamaan trigonometri bentuk tan X sama dengan tan alfa. Ya, tadi sin bentuk pertama, bentuk kedua cos, bentuk yang ketiga ini adalah tan. Tan X sama dengan tan alfa. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jika kita miliki tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya itu sama dengan alfa tambah K kali 180, dengan K-nya itu adalah bilangan bulat. Lihat, kalau pada sin, cos itu X-nya itu kan ada 2. Nah, untuk pada tan hanya ada 1 ya. Dan K-nya itu kalau sin cos itu dikali 360, kalau pada tan itu dikalikan 180. Nah, radiannya tinggal diganti 180-nya dengan pi. Nah, langsung saja kita ke contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan 2x sama dengan tan pi. Untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan pi. Ya, langsung saja kita membahasnya. Persamaannya kan tan 2x sama dengan tan pi. Oke. Tan 2x sama dengan tan pi. Untuk x-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Ya, 0 derajat dan 360 bukan 360 derajat pi. Pi atau pi. Oke. Ya, maka kita akan selesaikan. Berarti kalau tadi kan sama dengan soal cos, kalau ini 2x maka kita tetap tulis 2x. 2x sama dengan alfanya berapa? Pi tambah, karena ini pi kita kali k kali pi. Oke. Maka kita bagi 2, x sama dengan
pi per 2 tambah K pi per 2. Oke. Ya, kita selesaikan ya. Kita selesaikan, kita mulai dari K sama dengan negatif 1. K sama dengan, kenapa negatif 1? Karena saya pikir di K sama dengan negatif 1 dia ada nilainya. Ya, K sama dengan negatif 1, maka X nya kan sama dengan pi per 2 tambah kurang pi per 2 ya. Ya, lihat, karena kan 1 dikali negatif 1 dikali pi per 2 sama dengan negatif pi per 2, maka ini sama dengan 0 ya, memenuhi. Ya, memenuhi. Terus K sama dengan 0, K sama dengan 0, maka X nya sama dengan pi per 2, juga memenuhi, kan sampai pi. Oke, kita garis, lanjut. K sama dengan 1, sama dengan 1, maka X nya sama dengan pi per 2 ditambah pi per 2 ya, berapa? Sama dengan pi per 2 tambah 2 pi per 2 sama dengan pi. Jadi ini juga memenuhi, ini juga tadi memenuhi ya, karena setengah pi, ini juga memenuhi. K sama dengan 2, K sama dengan 2, maka X nya sama dengan pi per 2 ditambah 2 pi per 2 ya. Ini sama dengan 3 pi per 2, tidak memenuhi karena sudah melebihi dari nilai pi. Pi itu kan sama dengan 2 per 2. Nah, ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Sehingga ya, kita sekarang cek himpunan penyelesaiannya. Yang memenuhi itu tadi 0. Oke, pi per 2. Oke, pi. Yang ini tidak memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya kita dapat nilai himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 0, pi per 2 dan pi per 2 dan pi. Oke, jadi ada 3 himpunan penyelesaiannya ya. Jadi bentuk terakhir sudah selesai ya. Himpunan penyelesaiannya itu adalah 0, pi per 2 dan pi. Nah, untuk lebih memahaminya, saya harapkan kalian itu mencari contoh-contoh soal yang lebih kompleks lagi ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita diskusikan kembali ya. Saya akan jelaskan kembali pada video-video berikutnya. Oke, sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya.